Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'am fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum 'ala safa khufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas izin Allah kita dipertemukan dalam acara Mimbar Agama. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya dan juga pengikutnya hingga yaumul akhir nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kita menyampaikan untuk yang pertama adalah bahwa diri kita jangan sampai kemudian melaksanakan sesuatu yang tidak semestinya, yang jauh dari yang namanya aturan agama. Kita sebagai umat Islam tentunya tahu bahwa yang namanya syariat-syariat itu adalah penting, karena syariat adalah menuntun kepada semua jalan kebaikan. Sebaliknya yang namanya aturan ketika ditinggalkan, maka tentunya akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang kacau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul adzim. Di dalam Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kejelasan kepada diri kita. Untuk yang pertama adalah adanya sebuah pemahaman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah yang percaya kepada Allah dan juga Rasulnya. Dengan sebuah keyakinan inilah, maka kepercayaan itu tidak ragu-ragu lagi dan tidak kemudian ada sebuah perilaku yang kemudian kita laksanakan cara menyimpang. Keyakinan yang ada tentunya harus kita pupuk. Keyakinan yang ada terkait dengan adanya Allah dan juga Rasul sebagai utusan Allah yang terakhir ini harus kita yakini seyakin-yakinnya. Karena ketika kemudian kita tidak yakin, maka iman kita akan menjadi lemah dan akhirnya kemudian kehidupan kita menjadi jauh dari syariat ataupun aturan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang kemudian yakin atau percaya, tentunya dia patuh kepada aturan Allah atau syariat Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada diri kita harus kita laksanakan secara ikhlas. Sebaliknya, apapun yang kemudian dilarang ataupun ditolak ataupun mungkin kemudian perilaku tersebut tidak diperbolehkan, maka mau tidak mau harus kita tinggalkan secara ikhlas juga. Karena sesuatu yang diperintahkan atau dilarang itu tidak bisa kemudian kita jadikan satu atau dicampur, tidak bisa. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Perintah tetap perintah, larangan tetap menjadi sebuah larangan. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, tentunya ketika kemudian kita itu melaksanakan perintah harus sesuai dengan aturan yang diperintahkan Allah dan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya yang kedua, di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 tersebut, Allah juga memberikan pemahaman kepada kita. Tsumma la yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Kemudian orang yang kemudian percaya kepada Allah dan Rasulnya itu tidak ragu-ragu lagi.
tidak ragu-ragu. Mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Perjuangan itu tidak ada akhir. Perjuangan itu dengan apapun. Ketika kemudian kita memperjuangkan agama Allah dalam bentuk apapun, itu dikatakan sebagai sebuah jihad. Majahadu biamwalihim wa anfusihim. Kemudian sebagai contoh jihad kita ketika kemudian kita berjihad dengan harta kita, sebagai contoh kecil saja misalnya, ketika kita kemudian mengadakan kajian-kajian, kemudian harta kita kita gunakan untuk fasilitas pengajian tersebut, maka ketika kita hanya mengharap ridho dari Allah, itu termasuk wajahatu fisabilillah. Kemudian dengan jiwa kita, jihad dengan jiwa itu cukup luas artinya. Jadi yang namanya jihad dengan jiwa tidak hanya kemudian berperang, tetapi bagaimanapun diri kita itu mengorbankan jiwa kita secara keseluruhan, totalitas untuk berjuang di jalan Allah dengan cara apapun. Itu namanya wajahatu biamwalihim wa anfusihim. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita berjihad tersebut di jalan Allah, maka kita harus tahu bahwa dunia ini adalah sebagai tempat untuk istilahnya menanam, kemudian nanti di akhirat adalah tempat untuk menuai. Kita di dalam berjihad ataupun berperang ataupun melakukan sesuatu apapun, tentunya kita harus ingat bahwa dunia ini adalah tempat untuk istilahnya menyemai. Karena apa yang kemudian diperintahkan Allah, kita harus mengupayakan kehidupan akhirat, mengupayakan yang namanya kebahagiaan di akhirat, mengupayakan rumah ataupun istana di akhirat. Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Carilah, Allah memerintahkan di sini adalah carilah, upayakanlah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu. Apa yang diperintahkan? Yang diperintahkan adalah rumah kebahagiaan, negeri di akhirat. Dengan sebuah perintah ini akhirnya kita tahu bahwa yang namanya akhirat itu adalah rumah yang sungguhnya, kebahagiaan yang sungguhnya. Karena kebahagiaan dunia ini hanyalah sementara, kebahagiaan dunia ini adalah kebahagiaan yang kemudian menipu daya. Jadi perlu kita tahu bahwa akhirat adalah tujuan akhir kita. Kemana kita akan kembali kalau tidak ke akhirat? Yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kamu lupa urusan duniamu. Jadi dalam kehidupan ini kita harus seimbang antara dunia dengan akhirat, harus seimbang. Ketika kemudian kita mengupayakan kehidupan dunia ataupun akhirat, ketika kita mengupayakan akhirat, maka jangan lupakan dunia. Ketika kita mengupayakan dunia, berarti itulah tujuan untuk meraih yang namanya kebahagiaan akhirat. Dua ini tidak bisa dipisahkan, korelasi antara dunia dengan akhirat. Ini harus kita yakini dan kita percaya sebagai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, dengan sebuah keyakinan yang utuh, keyakinan yang benar, maka yang namanya rumah kebahagiaan ini harus kita upayakan semaksimal mungkin, karena yang namanya orang yang beriman tentunya akan kembali kepada rumah yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, Allah juga memberikan kepada diri kita selama kita hidup di dunia ini harus apa? Harus berbuat baik kepada orang lain. Wahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapapun dengan cara apapun. Oleh karena itu, mau tidak mau, karena Allah memerintahkan, maka harus kita laksanakan. Syariat yang kemudian diatur, ketika syariat itu memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, maka kita juga harus berbuat baik. Sebaliknya, ketika syariat itu menentukan kepada kita, melarang kepada kita untuk berbuat sesuatu yang jahat atau buruk, ataupun fasad atau keji, maka yang ada adalah kita juga harus meninggalkannya. Oleh karena itu, mau tidak mau, dalam kehidupan dunia ini, kita harus sebisa mungkin dengan cara apapun untuk menjadi orang yang baik atau tidak sama sekali. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya dalam ayat ini juga Allah memerintahkan kepada kita, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan yang telah tampak di dunia ini sebenarnya adalah ulah tangan manusia. Kerusakan yang ada di dunia ini sebenarnya adalah adanya dua hal. Yang pertama adalah rusak secara fisik. Kita bisa melihat ketika kemudian diri kita itu melihat kerusakan fisik,
banyak sekali contoh-contoh kerusakan fisik, diantaranya adalah penebangan hutan, kemudian terjadi yang namanya banjir, terjadi yang namanya longsor, terjadi yang namanya bencana-bencana yang lain. Apa penyebabnya sebenarnya? Sesuai dengan perintah Allah ini, kita tahu bahwa sebenarnya itu adalah karena ulah tangan manusia sendiri, bukan karena yang lain. Dan perlu diketahui bahwa celakanya bagi orang-orang yang kemudian beriman pun, ketika kemudian ada yang berbuat kerusakan, maka yang adalah juga orang ini juga kena, orang yang beriman juga kena imbasnya. Oleh karena itu, mari kita berupaya untuk menjaga supaya dunia ini tidak segera cepat rusak. Kerusakan mental yang ada banyak sekali contohnya, seperti misalnya banyak orang-orang yang sekarang kecanduan film-film yang negatif, film porno, kemudian minuman keras sebagainya. Itu semuanya adalah kerusakan-kerusakan mental. Oleh karena itu, pencegahan yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya adalah ifta' binafsik, dimulai dari kita sendiri. Kemudian kita peduli kepada keluarga kita, kemudian lingkungan sekitar kita, masyarakat lingkungan kita, baik RT RW, kemudian dari pedukuhan, tingginya lagi kepada pemerintahan. Maka yang ada adalah ketika kita bangun tahap demi tahap, maka yang ada adalah kerusakan-kerusakan yang ada ini akan bisa tertanggulangi. Maka permasalahan yang ada akan terurai sehingga Allah menurunkan yang namanya rahmat untuk kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya yang terakhir dari surat Al-Hujurat ayat 15 perlu kita garis bawahi bahwa Allah merintahkan kepada kita, ulaika humus shadiqun. Yang demikian adalah sesuatu yang benar. Orang yang benar itu adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah dan juga menghindari atau menjauhi apa yang dilarangannya. Jadi benar yang ada adalah kemutlakan hak Allah, benar menurut manusia dan benar menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, dengan sebuah dasar dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 5 ini, tentunya diri kita bisa kemudian mengetahui bagaimana kemudian perintah-perintah Allah, aturan-aturan yang ada ini perlu kemudian kita laksanakan, kemudian larangan-larangan yang ada ini kemudian harus kita tinggalkan. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk pemirsa pada kesempatan kali ini. Yang pasti ada beberapa kesimpulan yang harus kita garis bawahi. Untuk yang pertama adalah orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa mengetahui, yakin dan juga percaya seyakin-yakinnya bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir. Jadi perbedaannya dengan nabi yang lain, gelar di ujung nama beliau adalah Sallallahu Alaihi Wasallam wa khataman nabiyyin. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwa diri kita itu diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat pada aturan, taat kepada aturan-aturan yang ada, syariat-syariat yang ada. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita harus tahu dan juga harus taat kepada aturan Allah yang ada. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk senantiasa berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta kita dan juga dengan jiwa kita. Karena kita ketahui bahwa sebagian dari harta kita adalah adanya milik orang lain yang kemudian harus kita gunakan untuk kepentingan agama ini. Kemudian yang terakhir, orang yang benar adalah orang yang senantiasa mengetahui dan taat kepada syariat ataupun aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diri kita senantiasa mendapatkan hidayah dan perlindungan dari Allah untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan bisa menjauhi semua larangannya, dan akhirnya nanti kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ketika kemudian diri kita nanti meninggal, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kita sampaikan, banyak kurangnya, banyak salahnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.